Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila fanaimu wan nasi yaqdiyani. Jikalau ada pertanyaan, orang yang tidur dan orang yang lupa itu wajib qada. Padahal wala khitab alaihima, tidak ada khitab alaihima atas naim dan nasi. Tidak ada khitab li'annahum la yukallafani, karena sesungguhnya naim dan nasi kedua-duanya adalah tidak mukallaf. Jadi di sini ada beberapa hal yang dibahas. Ada haid, ada marid, ada musafir. Apa persamaan dan perbedaan antara haid, orang perempuan haid, orang musafir, dan orang yang sakit? Persamaannya antara lain mereka sama-sama boleh tak puasa. Haid boleh tak puasa, musafir boleh tak puasa, dan marid boleh tak puasa. Dan ketiga-tiganya adalah mukallaf. Haid mukallaf, musafir mukallaf, marid mukallaf. Perbedaannya apa? Perbedaannya haid bukan hanya tak boleh tidak puasa, bukan hanya boleh tak puasa, akan tetapi tak boleh puasa. Orang yang sedang haid boleh tidak puasa dan tidak boleh berpuasa. Kalau marid dan musafir boleh tak puasa, tapi boleh berpuasa. Sekarang orang tidur dan orang yang lupa, mereka tidak terkena khitab karena mereka tak mukallaf. Orang tidur kan tak mukallaf, orang yang lupa tak mukallaf. Akan tetapi ketika mereka lupa atau tidur dengan meninggalkan puasa, mereka wajib qada padahal tak mukallaf. Kalau orang tidur bagaimana bisa digambarkan tak puasa? Ya? Puasanya orang tidur kan asa. Yang bisa digambarkan di sini adalah orang yang lupa tak puasa. Kulna kita menjawab, kenapa mereka wajib qada? Huma mansubani ilal ghaflati wat taksiri. Adapun mereka berdua, naim dan nasi, mereka masih disandarkan, dinisbatkan kepada kelalaian, kelupaan dan kelalaian. Mereka masih punya nasab ya, dan dengan kelalaian dan kelengahan. Orang tidur dan orang lupa. Walakin Allah Ta'ala afa anhuma. Namun sesungguhnya Allah Ta'ala adalah memaafkan kepada naim dan nasi. Wa hatta anhuma al-ma'tamah, dan mengangkat Allah dari keduanya, mengangkat dosa. Mereka tidak didosakan. Bikhilafil haidi wal musafiri, berbeda dengan perempuan yang haid dan orang musafir. Mereka sama sekali tidak punya nasab dengan kelalaian dan kelengahan. Walidzalika, oleh karena itu, yajibu alaihima, wajib atas naim dan nasi, al-imsaku, apa menahan diri dari makan minum, baqiyatan nahari, pada sisa-sisa siang. Orang lupa tak puasa, baru ingat setelahnya asar. Mereka pada sisa-sisa siang wajib menahan diri dari makan.
tasbihan bis-shaimina karena menyamakan mereka dengan orang-orang yang berpuasa. Dunal haidi, tidak perempuan yang haid. Perempuan yang haid kan tidak wajib menahan diri. Tsumma fil musafiri madhhabani dha'ifan. Kemudian ialah tentang musafir ada dua mazhab yang sama-sama dhaif. Ada pendapat lain tentang musafir. Ada dua mazhab yang sama-sama dhaif tentang musafir. Ahaduhuma, ataupun salah satu dari mazhabani, mazhabu ashabil al-zahiri adalah mazhabnya ashabil zahir, penganut Imam Daud al-Zahiri. Annal musafira la yasihhu shaumuhu fis safari, bahwa orang musafir itu tidak sah puasanya di dalam safar. Orang musafir tak boleh puasa kalau puasa tidak sah. Apa dasarnya? Di qaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fa'iddatum min ayyamin ukhur, maka beberapa hitungan, beberapa hari dari hari yang lain. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhur. Barang siapa dalam keadaan sakit atau sedang musafir, maka dia melakukan puasa pada hari-hari yang lain. Falam ya'murhu illa bi ayyamin ukhra, maka Allah Ta'ala tidak memerintahkan kepada musafir, tidak memerintahkan puasa kecuali dengan hari-hari yang lain. Berarti tak boleh puasa pada bulan Ramadan. Ini pendapat Daud al-Zahiri. Wa huwa fasidun, adapun mazhab ini adalah tidak benar, mazhab yang rusak. Alasannya di an-nasiyaqal kalami, karena sesungguhnya konteks pembicaraan, konteks kalam dalam ayat yufhimuna itmarul iftari adalah memberikan pemahaman kepada kita, memberi pemahaman menyimpan iftar. Konteks kalam itu memberi pemahaman bahwa di situ ada iftar yang disimpan. Wa maknahu, adapun maknanya kalam adalah begini, demikian. Man kana minkum maridhan aw ala safarin fa aftara fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian adalah sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia tak puasa, kan itu maksudnya kan? Maka melakukan puasa pada hari-hari yang lain. Itu kan maknanya ayat ini. Barang siapa pada bulan Ramadan dalam keadaan sakit atau sedang musafir, kemudian dia aftar tak puasa, maka dia berpuasa pada hari-hari yang lain. Tidak berarti harus berpuasa pada hari-hari yang lain. Kaqaulihi ta'ala, contohnya seperti firman Allah Ta'ala, ya. Fakul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Fakulna, maka kami berfirman kepada Musa, idrib bi'asakal hajara, pukulkanlah, hendaklah kamu memukul dengan tongkatmu itu, memukul batu. Fanfajarat, maka memancar, minhu, dari batu itu, apa 12 sumber. Aku perintahkan kepada Musa, ayo Musa, kamu memukulkan tongkatmu itu kepada batu. Ini baru perintah, ya kan? Apakah lalu perintah langsung memancar 12 sumber? Tidak, kan? Yakni maksudnya fadoroba fanfajarat.
Kami bersabda kepada Musa, ayo Musa, kamu memukulkan tongkatmu itu kepada batu itu. Lalu Musa memukulkan tongkat itu, fanfajarat, kemudian itu. Tidak bermakna bahwa begitu Allah Ta'ala memerintahkan idrib bi'asakal hajar lalu memancar 12 sumber, tidak. Melainkan setelah dapat perintah untuk memukul, lalu Musa memukul. Dengan memukul, kemudian terpancarlah 12 sumber. Ya, sama dengan itu, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'aftara fa'iddatum min ayyamin ukhra. Itu alasan yang pertama. Wa li anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena sesungguhnya sahabatnya Rasulullah fis safari, di dalam safar, kanu ada mereka yasumuna wa yuftiruna, mereka ada yang berpuasa dan mereka ada yang tak berpuasa. Wala ya'taridu ba'duhum ala ba'din, dan tidak menyanggah sebagian ashab kepada sebagian. Yang puasa tidak menyalahkan yang tak puasa, yang tidak puasa tidak menyalahkan yang puasa. Ini para sahabat. Ini pertama madhabnya ashabul zahir atau penganut Imam Daud al-Zahir. As-sani, adapun madhab yang kedua, madhabul karhi, madhabnya al-karhi dari ulama Hanafiyah. Annal wajiba ayyamun ukharu, bahwa sesungguhnya yang wajib adalah hari-hari yang lain. Ini artinya bahwa firman Allah Ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamil ukhar. Ayat ini menurut Al-Karhi menunjukkan bahwa yang wajib adalah hari-hari yang lain di luar Ramadan. Walakin, akan tetapi, lau shoma Ramadana sahha, namun kalau dia puasa Ramadan, dia tetap sah puasanya. Tidak sama dengan pendapat ashabu ahli zahir tadi. Kalau itu kan tak sah. Jadi sesungguhnya yang wajib adalah hari-hari yang lain. Namun kalau tetap melakukan puasa pada bulan Ramadan, puasanya sah. Wa kana muajjilan lil wajibi, dan ada siapa orang berarti menyegerakan melaksanakan perkara wajib. Berarti menyegerakan, takjil namanya, melakukan sebelum waktunya. Kaman qaddama az-zakata 'alal hauli, sama seperti orang yang mendahulukan zakat, didahulukan atas haul. Belum 1 tahun sudah mengeluarkan zakat, berarti muajjilun. Wa huwa fasidun, adapun madhab ini juga fasid, tak benar itu. Li'annal ayata la tufhimu illa rukhsat fit ta'khiri wa tawsi'al waqti 'alaihi. Karena sesungguhnya ayat faman kana minkum maridun itu adalah tidak memberikan paham, kecuali memberikan paham atas adanya dispensasi untuk mengakhirkan, dan memberi pemahaman meluaskan waktu alaihi atas musafir. Ayat itu hanya memberikan pemahaman bahwa di situ ada rukhsah untuk mengakhirkan, dan memberi pemahaman bahwa waktu baginya adalah luas. Barang siapa sakit atau musafir, maka baginya ada dispensasi. Maka baginya ada keluasan waktu. Bisa melaksanakan puasa di luar bulan Ramadan. Itu kan petunjuk daripada ayat itu. Wal muaddi fi awalil waqtil muwassa'i ghairu muajjilin. Adapun orang yang menunaikan di awal waktu yang muwassa itu tidak muajjil, tidak berarti mensegerakan.
bal huwa muadzin fi waqtihi, melainkan adapun muadzi fi awalil waqti adalah menunaikan pada waktunya. Kama sabaqu fi sholati fi awalil waqti, sebagaimana sudah terdahulu tentang sholat di awal waktu. Al-halatul rabi'atu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu